Hello everyone, welcome back to our class MKU 105 with me Eko Saputra SPDMA. As you can see, this is our 8th meeting, yes, and I'd like to congratulate for those of you who have done your midterm test, and I believe that some of you get good scores, some others are still, fighting for a better one, and you need to fix it. So if you cannot make it good for this midterm, so probably you can actually make it better uh, after on your final exams, yeah. And we are going to be doing that on our 16th meeting, right? And our topic today, as you can see in this slide, is this one, yeah. We are going to talk about main idea, supporting idea, specific informations, and concluding sentence. Okay, right. So let's just go into it, yeah. Okay, how to identify main ideas, supporting ideas, and specific informations, including concluding sentence. Alright, so basically uh, our topic today is about a paragraph. Jadi ini tentang sebuah paragraf, ya. Karena di dalam sebuah tulisan pastilah ada paragraf-paragraf. Mungkin ada paragraf pembukaan, mungkin ada paragraf argumentasi, dan mungkin ada paragraf penutup seperti itu, ya. Dan ini di dalam bahasa Inggris tidak begitu berbeda. Oke, jadi secara umum, ya, sebuah paragraf itu pasti terdiri dari 4 hal. Oke. Yang pertama adalah sebuah paragraf itu pasti memiliki main idea sentence atau kalimat ide pokok. Saya yakin ini sudah dipelajari sih sebenarnya, ini mengulang saja. Oke, sudah dipelajari pas SMA dan juga sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin, ya. Lalu yang kedua adalah ada namanya supporting sentences. Oke, kalimat-kalimat yang mensupport atau mendukung main idea ini, ya. Lalu selanjutnya kita akan temukan di sebuah paragraf itu ada details atau examples, ya. Contoh, ya, details informasi tentang hal-hal yang mendetail yang sedang dibahas. Lalu terakhir, di kalimat terakhir pasti ada concluding sentence atau sebuah kalimat yang merangkum dari semua isi paragraf tersebut. Oke, sebagai contoh mungkin kita langsung saja, ya. Ini saya punya sebuah paragraf, sengaja saya besarkan to make it easier for you to understand this. Nah, di tes TOEFL biasanya kita diberi paragraf-paragraf seperti ini, kan. Ini sebenarnya kalau di TOEFL mungkin tidak jarang, ya, ada satu paragraf, mungkin ada 2 atau 3, tapi untuk memudahkan ini kita ambil contohnya satu paragraf saja. Oke. Nah, di sini, ya, ada semua yang kita sebut tadi di sini. Main idea, supporting sentence, detail, dan concluding sentence ada semua. Di mana itu? Oke. Pertama adalah untuk main idea. Main idea itu adalah ide pokok, ya. Biasanya ide pokok itu kalau secara teori dia bisa di awal ataupun di akhir. Cuman ketika kita berbicara TOEFL test, ya, karena memang ini kalian diarahkan untuk bisa menjawab soal TOEFL, oke. Itu pasti ada di awal. Oke. Kalimat awal ini pastilah ide pokok dari seluruh hal ini. Oke. Apa itu ide pokok? Tahu, ya? Ide pokok adalah sebuah kalimat yang mengandung intisari atau hal yang akan dijelaskan lebih lanjut di sini. Nah, ya. Jadi inilah ide pokok tersebut. Nah, jadi ide pokok ini apa nih? Amber is not a mineral but is used as and called a semi-precious stone. Oke. Amber bukanlah sebuah mineral, tapi digunakan dan juga disebut sebagai semi-precious stone, batu yang kalau precious mungkin sangat berharga, ini lumayan berharga lah, tidak berharga sekali tapi lumayan berharga gitu ya. Ini disebut dengan main idea. Pastinya seluruh paragraf ini akan berbicara tentang ini, ya kan? Nah, karena teorinya seperti itu, ya. Jadi kita beri tanda dulu. Oke. Sorry, ya. Mana nih tandanya nih? Ini tanda. Jadi ini adalah main idea. Lalu main idea ini kan perlu penjelasan. Yang misalnya disebutkan bahwa amber, saya nggak tahu arti amber ini apa misalnya, ya. Ya udah difahami saja, adalah sebuah mineral, bukanlah sebuah mineral. Oke, ini bukan mineral, tapi digunakan sebagai dan juga disebut juga dengan batu yang lumayan semi
lumayan berharga. Oke, dia akan berbicara tentang amber yang dia bukan mineral. Oke. Nah, kalimat ini selanjutnya sampai ke sebelum kalimat terakhir ini disebut dengan supporting sentence. Oke, supporting sentences. Kalimat-kalimat yang fungsinya adalah untuk menjelaskan maksud dari ide pokok ini, ya. Kita garis bawahi dulu ya. Oke. Nah, inilah yang disebut di slide sebelumnya tadi ya. Kita kembali ke slide sebelumnya misalnya ya, disebut dengan supporting sentences. Di sana juga terdapat details atau examples ya, contoh-contohnya ada juga di situ. Misalnya kayak nah, ini kita baca ya. Oke, ide pokoknya sudah tahu ya, berbicara tentang amber yang bukan mineral tapi disebut dengan batu yang lumayan berharga lah, tapi bukan batu yang berharga kayak diamond atau gold ya. The oldest and most continuous use of it is for decoration. Oke, penggunaannya ya yang paling tua dan terus digunakan adalah untuk dekorasi. Although it is ancient tree resin, walaupun ini adalah resin, tahu resin? Nah, makanya vocabulary memang harus banyak juga, nggak bisa ya. Walaupun nggak tahu amber apa, ya minimal yang umum tahu resin ini artinya resin, getah pohon purba gitu lah ya, getah pohon purba ya. Although it is ancient tree resin, ini adalah getah pohon purba, amber is not fossilized in the most commonly understood sense of the word. Oke ya, amber itu tidaklah terfosilisasi. Menjadi fosil itu berarti proses yang lama terkubur di dalam bumi, itu memfosil, dia tinggal bekas-bekasnya gitu ya. Tidaklah terfosilisasi, terkubur di dalam bumi ya, beribu-ribu tahun ya, pada cara yang sering kita yang paling umum dimengerti. Oh, berarti dia enggak sebagaimana dimengerti ya. Bagaimana itu? Dia jelaskan lagi. We often think of fossils. Kita biasanya memikirkan tentang fosil atau berpendapat tentang fosil atau memahami fosil as the remains of extinct organism, sebagai sisa-sisa dari organisme yang telah punah, seperti dinosaurus bones, tulang-tulang dinosaurus, and impressions of ferns. Nah, saya nggak tahu nih apa impression, mungkin sisa-sisa ya, karena kita pastinya di dalam sebuah kalimat paragraf nggak tahu semua kan, ada yang kita nggak tahu, tapi yang jelas dia berbicara tentang sisa-sisa hewan ya, leaves, daun-daun. Oke, daun-daun juga ya ternyata ya, bukan cuma hewan, intinya adalah organisme yang sudah hilang. Impression of ferns, leaves, and insect wings, dan sayap-sayap inseknya serangga, in rocks, pada batu-batu. Oke. Itu adalah fosilisasi yang kita pikirkan ya, berarti kayak sisa-sisa dari organisme seperti tulang dinosaurus, atau impressions of ferns ini nggak tahu apa, leaves, daun, sayap-sayap serangga pada batu. Itu yang kita pahami fosilisasi ya. Jadi sisa-sisa organisme di masa lampau yang tertinggal ditemukan di batu-batu seperti itu ya. Nah, unlike these kinds of fossil, tidak seperti fosil-fosil ini yang disebut ini ya. Oke. Which are usually mineral replacement, biasanya adalah penggantian mineral. Jadi ya, dia menggantikan mineral of the original structure, dari struktur aslinya. Jadi mineral dari struktur aslinya itu diubah gitu ya. Amber ya, amber is entirely organic. Amber ini keseluruhannya organik. Organik ini artinya bukan kali ini kan misalnya fosil ini akhirnya diganti menjadi semacam diganti menjadi mineral ya kan, berubah. Jadi fosil-fosil itu berubah menjadi mineral, itulah proses fosilisasi. Tapi kalau amber enggak, dia seluruh prosesnya organik, bukan mineral ya. Its composition ya, komposisinya atau kandungannya from the original tree resin, dari getah pohon original atau yang asli, has changed, telah berubah sedikit berubah selama million of years, jutaan tahun. Even bahkan the inclusions of tiny organism in amber are strikingly intact. Bahkan ya, penggabungan atau bercampurnya organisme-organisme kecil pada amber itu
ya ada gitu loh ya, intake nih masuk gitu loh ya. Nah, jadi apa namanya, kenapa dia disebut apa nih, is not a mineral, karena dia tidak sama dengan proses mineralisasi atau fosilisasi dari organisme-organisme tadi ya, yang pada akhirnya dia melekat di batu. Kali ini enggak, dia tidak seperti itu, tidak mengubah sisa-sisa ini menjadi mineral, tetapi dia tetap saja sebenarnya menjadi seperti aslinya, tapi melalui proses yang organik. Nah, exquisite preservation is natural property of certain kinds of resins. Exquisite preservation, exquisite-nya apa ya? Kayak cantik, preservation ya, perlindungan yang sangat cantik, yang luar biasa, adalah property natural ya, milik alam of certain kinds of resin. Property atau kelebihan alamiah dari beberapa jenis-jenis tertentu dari getah gitu lah. Walaupun although the process is not completely understood, walaupun prosesnya tidak tahu juga seperti apa. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini ya. Nah, kalau kita lanjutkan, ini ya adalah kalimat penutup atau kesimpulan, atau yang kita pahami di screen sebelumnya tadi ya. Sorry, mana nih? Previous. Oke, last view ya. Nah, ini concluding sentence. Oke. Apakah ada semua? Ada semua. Ya, kita lihat ini. Main idea ada, berbicara amber itu bukan mineral. Oke. Kita tahu kenapa dia bukan mineral. Kalau mineral, fosilisasi digantikan oleh mineral, sedangkan kalau ini enggak, dia organik. Nah, ya, tetap dengan organnya itulah, seperti itu kan. Walaupun prosesnya agak tidak terlalu dipahami. Mungkin kita bolehlah cari di internet apa itu amber. Kalau saya tadi sudah mencari sih, sebenarnya amber ini semacam getah tapi dia menjadi mirip batu. Cuman bedanya kalau batu itu ada mineralisasi, proses mineralisasi, kalau ini nggak ada gitu loh. Walaupun dia mirip batu, makanya dia walaupun dia disebut batu seperti itu kan, tapi dia tidak sama dengan batu, ya kan. Makanya kalau diamond jelas itu batu ya, atau gold, ya kan, atau batu-batu yang lain ya, misalnya kayak safir, atau misalnya kayak apalagi ya, safir, ametis, jenis-jenis batu yang seperti itulah ya, ruby. Nah, itu kan batu. Kalau ini enggak, ya kan, dia mirip batu tapi sebenarnya dia bukan batu. Nah, kalimat kesimpulannya adalah exquisite preservation, kayak penyimpanan yang cantik dan luar biasa ini adalah dimiliki atau kemampuan tertentu dari beberapa jenis getah. Jadi cuma getah-getah tertentu yang bisa menjadi amber, tidak semuanya ya. Although the process is not completely understood, walaupun prosesnya juga masih belum difahami seperti apa. Kalimat penutup itu biasanya sama dengan kalimat pembuka, ya kan? Tapi dengan penulisan yang berbeda. Ini sama, dia menceritakan bahwa sebenarnya amber bukan batu. Nah, yang saya sebut tadi, kenapa di situ ada detail, di sini dijelaskan detailnya apa, kenapa dia bukan batu. Ini ya disebut organik, ya kan? Komposisinya itu adalah tree resin, getah pohon yang telah berubah sedikit, cuman berubah, artinya tidak terlalu berubah ya, selama jutaan tahun. Oke. Bahkan apa namanya ya, dengan masuknya beberapa organisme kecil gitu loh ya, tetap aja dia strictly intact, menyatu gitu loh ya. Oke, paham ya? Nah, inilah yang disebut dengan paragraf, dan inilah bagian dari paragraf. Itulah kenapa kita pada materi pada hari ini kita belajar tentang main idea, supporting idea, dan concluding sentence. Termasuk di dalamnya ada semacam examples ya, atau details. Nah, biasanya detail-detail ini atau ide pokok ini adalah dijadikan pertanyaan kalau di dalam tes TOEFL atau tes-tes yang lain. Oke, maka kita coba ya. Sini saya ada latihan. Oke, ini soalnya. Biasanya soal, apalagi di TOEFL ya, dia akan bertanya tentang main idea. What is the main idea of the passage above? Kita sudah tahu bahwa main idea itu adalah kalimat pertama, ya kan? Kita lihat kalimat pertama ini sampai titik. Amber is not a mineral but is used as and called a semi precious stone. Amber bukanlah mineral tapi digunakan dan juga disebut sebagai batu yang semi itu tidak terlalu ya. Kalau lawan permanen itu semi permanen, tidak permanen. Kalau
precious itu berharga, ini semi precious, agak berharga, ya kan? Mungkin karena dia apa namanya ya, tidak seberharga ruby, safir, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu ide pokoknya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat. Apakah yang amber can be categorized as mineral similar to other stone? Amber bisa dikategorikan sebagai mineral. Padahal disebut tadi bukan ya, bukan mineral ya. Nah, amber is mineral, sama aja ya. Malah ini lebih strong statementnya. Ya, kan. Kalau C, amber is completely different from mineral. Amber itu sangat betul-betul berbeda dari mineral. Nah, ini mungkin ya, karena tadi dia bilang amber itu organik. Kalau mineral itu tadi ada proses mineralisasi, replacement of mineral. Kalau dia ada proses of amber fossilization is still not understood. Prosesnya tetap tidak dipahami. Bisa jadi, ya kan? Tapi apakah semua paragraf berbicara tentang ini? Itu tadi kembali ke teori awal, bahwa ide pokok itu selalu yang di awal, dan pastinya lebih tepat yang ini ya. Oke, kita cek jawabannya. Nah, betul. So, the answer adalah amber is completely different from mineral, walaupun dia disebut sebagai semi precious stone. Oke, kalimat 2. Soal nomor 2. Nah, biasanya pada soal nomor 2 ini ya, kalau soal tadi dia maksudnya kenapa saya ambil contoh 2 ini yang paling umum bentuk soal-soal yang ada pada tes TOEFL ya. Biasanya menanyakan ide pokok lalu baru detail, ya kan? Nah, ini berbicara tentang detail. Kita lihat soalnya. What is the difference between the process of amber and other extinct fossils? Apa perbedaan antara proses amber ya, dan fosil-fosil ya purba lainnya? Apa sih bedanya? Tadi kan kita sudah tahu ya, kalau apa namanya ya, kalau amber itu dia organik, dia dari getah, ya kan? Kalau batu-batu mineral yang lain bisa jadi dari daun, dari leaves, dari fern yang kita nggak tahu tadi ya, atau dari apa namanya tulang, ya kan? Bedanya ada proses penggantian mineral atau menjadi mineral. Kalau amber nggak ada, semuanya organik. Kita lihat di sini ya. Bedanya apa? Amber includes the process of mineral replacement. Amber mengikutkan proses penggantian atau mineral. Apakah ada? Malah bukan amber, ini batu yang lain atau apa namanya mineral stone yang lain. Berarti bukan gitu loh, ya. Kalau yang B, the whole process of amber formation is organic. Keseluruhan proses dari pembentukan amber adalah organik. Ya, ini ya. Ya, tapi kita jangan langsung iya dulu, kita cek jawabannya, siapa tahu ada yang lebih benar, ya. C, amber does not have resin in it. Amber tidak memiliki resin in it. Malah amber itu resin, ya kan, resin. Apa resin itu? Resin means getah. Ya, amber itu malah getah. Ini terbalikan, bukan ya. Yang D, amber contains bones, fern, and leaves of extinct animals in rocks. Ini malah beda ya. Amber mengandung tulang, ferns, dan leaves, daun-daun yang dari hewan-hewan yang telah musnah. Bukan ya. Amber itu getah. Maka tadi ya kita kembalikan, berarti yang cocok jawabannya cuman yang B. Maka ketika kita cek apakah benar, nah benar. Nah, inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Kita membahas tentang memahami sebuah paragraf, karena di dalam paragraf tersebut ya kan tergandung struktur yang kalau kita memahami struktur tersebut, kalau paragraf itu dijadikan sebuah soal atau untuk pertanyaan, maka akan gampang kita menjawabnya. Oke ya. Dan untuk semester ini yang pertemuan di 6 pertemuan pertama kita masih lumayan umum. Kalau pertemuan yang setelah mid ini kita akan lebih fokus bagaimana cara menjawab soal TOEFL sebenarnya ya, karena pada akhirnya nanti kalian akan tes TOEFL before you graduate from this university, and it is really expected that you can get a better score, and this kind of course ya is expected to train you for getting higher TOEFL score, ya kan? Oke ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh sebenarnya ditanyakan di grup. Tapi untuk pertemuan kita kali ini ya ini saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting tes prakteknya banyak. Silakan praktek sendiri di luar. Kalian you are no longer senior high school student ya, yang dipaksa-paksa belajar. Nggak ada yang bakal memaksa kalian. Pengen belajar silakan, Anda sukses, punya kesempatan sukses. Tidak mau belajar dan Anda tidak mau sukses ya silakan juga. Nobody cares. Tapi siapa yang harus peduli dengan kita? Ya kita sendiri. Kalau kita aja nggak peduli, apalagi orang lain, seperti itu kan. Kenapa orang lain harus peduli dengan hidup kita? Okay, ya. I think that's all from me. Thank you very much. Keep studying ya. I'm sorry for the last
week we don't really have any meeting. It is because we have done our midterm test dan kita libur seminggu lah, seperti itu kan. Dan untuk meeting kali ini atau meeting 8 inilah materi kita. That's all from me. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.